Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarul Huda, NIM T 2018-1404. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hubungan agama dan budaya. Sejak awal perkembangannya, agama-agama di Indonesia telah menerima akomodasi budaya. Sebagai contoh, agama Islam, di mana Islam sebagai agama faktual yang banyak diberikan norma-norma atau aturan tentang kehidupan di bidangnya dengan agama-agama lain. Jika dilihat dari kata Islam dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama, Islam sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Yang kedua, Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering disebut dengan Great Tradition atau tradisi besar. Sedangkan Islam sebagai realita budaya disebut dengan Little Tradition atau disebut dengan tradisi kecil. Tradisi besar Islam adalah doktrin-doktrin original Islam yang permanen dan tidak merupakan interpretasi yang melekat ketat pada ajaran dasar. Dalam ruang yang lebih kecil, doktrin ini dicangkup dalam konsep keimanan dan kesyariah atau hukum Islam yang menjadi inspirasi pola pikir dan pola bertindak umat Islam. Al-Quran mempergunakan kata Islam di berbagai tempat dengan pengertian yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengarah pada pemahaman yang sama. Pengertian Islam secara umum yakni mengandung dimensi iman yang tidak dikotori oleh unsur syirik, tunduk disertai dengan rasa ikhlas kepada Allah SWT, berserah diri diiringi dengan amal soleh serta sikap tegar dan optimis. Jadi pengertian Islam secara logoi pada prinsipnya merupakan penyerahan diri secara bulat kepada Allah SWT yang melahirkan satu sikap di hidup tertentu. Budaya berasal dari bahasa sengketa yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yaitu pengolahan atau pengerjaan. Bisa diartikan juga sebagai pengolahan tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti kultur, yaitu sebagai daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afang Gilianto, NIM T 2018-1444. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian agama. Pengertian agama menjadi salah satu kebutuhan manusia, namun sebaliknya agama juga seringkali tidak dapat menjawab kebutuhan manusia. Terlebih kebutuhan manusia di zaman postmodern, akibatnya banyak orang yang berpaling dari agama atau hanya sekedar menjadikan agama sebagai pemuas keharusan spiritual belaka. Di dalam sebuah masyarakat, agama menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan, terutama dalam kehidupan spiritual, walaupun tidak menutup kemungkinan di kemudian hari. Agama menjadi tradisi yang bercampur dengan kebiasaan lama yang telah hidup dalam suatu masyarakat. Kebiasaan tersebut diwarisi secara turun-temurun, sehingga tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja. Di sisi lain, agama datang belakangan dengan membawa nilai baru yang menuntut penganutnya menanti sebuah pemerintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, kebiasaan yang sudah mentradisi tersebut bertemu dengan agama. Peter Berger melukiskan agama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap kekacauan yang mengancam manusia. Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi dan teknik organisasi yang tidak diketahuinya. Mungkin itu saja dari saya penjelasan dari pengertian agama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bramas Tauhi Alfia, NIM T 2018-1447. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian budaya itu sendiri. Pengertian budaya yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni yang lain. Bahasa termasuk dari perwujudan sebuah budaya. Sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.